Oke, kembali lagi di comeback internship experience episode ke nggak tahu berapa. Mau magang tapi bimbang. Makanya nonton. Internship experience. Bukan Babewu. Bukan. Oke, di internship experience comeback, rerun, reunion. Kali ini kita Reunion. gue mendatangkan Tapi salah satu reunion sih. teman kita semua, Ibrahim Abdul Ghani. Oke, jadi kita langsung aja gimana kan pengalaman magang lu di RSV Helm. Bukan ya? Sorry, salah. Oke, kembali lagi di internship experience reunion. Jadi kita kedatangan teman kita yang sudah tuh berkesempatan untuk mendapatkan magang di Direktorat Pengembangan ITB. Iya. Bukan. Jadi di internship experience rerun ini gue mendatangkan Gani karena dia berkesempatan untuk magang di salah satu company yang belum pernah, di salah satu industri yang belum pernah ada di internship experience. Kayak sebelumnya FMCG udah, consulting udah, tech company udah, terus ULA tuh apa sih hitungannya? Supply chain FMCG gitu udah, BUMN udah. Nah makanya sekarang kita masuk ke salah satu industri yang bisa dibilang saat ini lagi berkembang pesat banget karena banyak sekali company-company kayak gini nih lagi bermunculan banyak banget. Mungkin kalau di list feeling gue sih belasan nyampe company seperti itu. Belasan. Iya. Waktu itu gue pernah bikin ini dulu, waktu di dua intern sebelumnya gue ada bikin nge-benchmarking gitu posisi perusahaan ada di mana. Itu ada perusahaan ada belasan dulu. Itu belum sama perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini gue tahu itu belum banyak dulu. Ya itu adalah banyak industri apa dulu istilahnya? Teknologi FMCG gitu ya? Apa sih? Sebenarnya kalau mereka menemukan mereka adalah online supermarket. Online supermarket. Tapi lebih berfokus ke produk-produk konsum apa? Segar ya, segar, produk segar. Fresh goods. Ya, Fresh. produk basah dan segar. Produk Tapi segar. sebenarnya iya. Nah, karena segar itulah maka Gani berkesempatan untuk intern di Segari gitu ya. Gokil. Salah satu company yang juga ya sudah perlahan-lahan merangkak menjadi top of mind masyarakat. Sudah mulai bersaing lah dengan pemimpin industri. Nah mungkin boleh diceritakan dulu mungkin posisi Anda kapan dan jadi apa ketika magang di Segari. Misalkan. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, biasanya saya di Babewu atau di Kisah Nabi sekarang gitu. Gokil. Jadi sebenarnya gue aja ya biasanya. Jadi gue ya kemarin sempat intern sebentar di Segari. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin kalau sekarang apalagi dalam masa-masa COVID kayak gini, apalagi PPKM mungkin teman-teman sering dalam membeli makanan atau membeli kebutuhan sehari-hari mungkin ada di apa ya, contohnya misalnya yang terkenal Hanihat mungkin ya, Sayur Box, Happy Fresh, kan itu banyak. Nah salah satu ada Segari, tapi kalau Segari mereka posisinya ada di online supermarket. Jadi sebenarnya kalau dia namanya Segari kan pasti jual buah dan sayur, tapi juga jualan daging, ayam, sapi, ayam, ikan, sampai FMCG seperti apa? Enggak jual. Motonya semua produknya halal ya. Alhamdulillah. Sampai ke apa namanya? Dry goods, maksudnya kayak barang-barang di Indomaret, misalnya biskuit, lagi sembako juga jual. Citato. Citato jual, Pringles, sampai ke hand sanitizer gitu-gitu juga mereka mulai jual. Dia benar-benar kayak supermarket online. Tapi itu semua barangnya dari mereka berapa? Emang dari awal udah masuk ke produk-produk Indomaret atau itu perlahan-lahan masuk gitu? Nah itu saya kurang tahu ya Pak. Oh, tapi ketika lu masuk mereka karena, sudah mulai jual ke sana. Ya dan pas gue masuk ini umurnya masih
masih muda banget, kayak masih 1 tahun lebih 3 bulan atau 5 bulan gitu. Berarti belum 2 tahun, belum ada 1 2 tahun. berarti bermulanya di apa? Mereka berdiri kena pandemi langsung tuh ya? Iya. Waduh. Mereka awalnya cuman ini, jadi awalnya sistemnya malah kita order ke mereka, nanti mereka belanja pagi-pagi di pasar. Habis itu habis dari pagi-pagi itu kan belanja di pasar kan sebelum subuh gitu ya. Nah, habis itu baru dianterin ke customer. Dan dalam setahun mereka udah bisa dari yang kayak gitu, udah bisa bikin PT, dan udah sekarang sistemnya udah yang mereka punya gudang sendiri. Ada beberapa gudang di Jakarta. Dia bisa langsung ambil barang dari petani, langsung dari supplier utama, langsung dari pabrik. Berarti sistemnya itu nggak nyetok ya, tapi sesuai pesanan. Ya kalau misalnya untuk yang fresh, barang-barang fresh kan tidak bisa nyetok ya Pak. Jadi kayak bisa sebenarnya misalnya daun bawang gitu ya. Daun bawang kan kalau di stok juga jadi bawang gitu. Sebelum jadi bawang makanya jadi kalau yang untuk fresh nggak di stok. Jadi langsung kayak pesanan hari ini nanti langsung kontak ke supplier, datang habis besoknya langsung dianterin. Kalau yang dry goods baru di stok. Kalau cakupannya itu sendiri kan soalnya dianterin gitu kan. Jadi cakupan dari Segari itu udah sampai mana aja? Kalau cakupannya dia Jadetabek. Jadi Jakarta, seluruh Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang sama Tangerang Selatan. Tangerang Kota ya. Bintaro gitu ya, Bintaro. Bintaro, BSD, Serpong. Nah, sebenarnya ini yang salah satu hal yang menarik. Jadi kan mereka berdiri lalu diterpa pandemi. Nah, sebenarnya pandemi itu memperlambat, mempersulit, atau justru mengeboosting si Segari ini? Menurut lu? Menurut gue nggak tahu menurut orang-orang ini, tapi kalau menurut gue ini sangat mengebus sekali. Karena kan mereka emang kayak hadir sebagai obat bagi orang-orang saat pandemi gitu kali. Orang nggak bisa ke Giant gitu ya? Iya, orang juga takut kan keluar. Malah pas PPKM justru penjualannya sangat meningkat berlipat-lipat. Bentar guys. Bisa di-cut juga guys. Oh ya bisa, Bet. Lima gue. Oh, iya. Oke, jadi menurut lo emang nge-boosting banget gitu ya? Karena kebutuhan akan kita nggak bisa keluar untuk beli fresh goods, jadi terfasilitasi lah oleh Segari ini. Iya. Dan apa ya? Dan mungkin bukan cuman Segari doang ya, tapi semua online supermarket itu pasti merasakan imbasnya juga. Iya, dan itu kayak benar-benar naiknya sangat signifikan mungkin. Apalagi pas PPKM kan. PPKM kan mall tutup, dan orang juga lebih takut gitu. Apalagi ke pasar gitu kan. Dan itu kalau beli fresh goods itu, misalkan gue mesen buat hari Senin, itu hari Senin datang. Iya dong. Nah, itu tergantung kan enggak itu. Jadi sebenarnya mereka janjinya kalau kita pesen hari ini besok datang, tapi juga tergantung juga kan, tergantung kondisinya juga. Apalagi kalau lagi pesanan banyak kayak gini. Kalau misalnya lu pesen hari ini itu mereka ngontak ke supplier aja dulu itu supplier jual di Jakarta semua kan, kalau yang fresh. Kan tadi kan petani kentang di Jakarta itu macam. Jadi kan ngambilnya kayak dari mana, dari Jawa Tengah gitu. Terus sistem pengantarannya itu gimana? JNE kah, GoFood, GoSend atau? Oh, mereka punya driver mereka sendiri kan. Oh, jadi drivernya ngambil ke supplier, habis itu keliling gitu. Nah, jadi mereka punya gudang mereka. Jadi supplier ke gudang, dari gudang ke driver ke konsumen. Oh, oke. Ya, jadi ya lebih dan cepat mereka sih. punya beberapa gudang. Mereka punya beberapa gudang setahu gue. Nggak tahu ini salah apa, tapi setahu gue punya beberapa. Oh, iya. Oke, itu jadi kita ngebahas tentang company-nya Segari. Nah, kalau dari lu sendiri, lu tuh di sana siapa dulu? Ya, jadi gue sebenarnya kerjaan gue, kalau gue sendiri masuknya
nama divisinya adalah growth and marketing. Tapi pas sebelum masuk gue juga sempet nyobain emang dipekerjakannya Nyoba. di bagian customer experience atau kayak kasih TS yang cut gue. Maaf ya, Yas. Jadi masuknya kan di growth and marketing, tapi pas baru masuk juga karena lagi ada kerjaannya di customer experience atau kalau mungkin lebih terkenalnya di customer service, jadi yang bagian nge-handle keluhan customer. Itu sekitar berapa lama ditempatin dulu di customer experience itu? Customer experience gue seminggu di customer experience, sisanya baru di growth and marketing. Dan di customer experience tuh kayak itu mantap sih, jadi kayak kerjanya beneran kayak customer service yang on selama seharian gitu. Menjawab keluhan ibu-ibu. Saya banyak, makanya yang menarik dari gue pelanggan itu ibu-ibu banyak kan. Jadi kalau tech company yang lain kan mungkin kayak yang lain kan anak muda kan, jadi kita anak muda, kalau ini anak muda ibu-ibu, jadi serunya di sini. Itu by the way kenapa lu alasan lu diperlukan di divisi customer experience itu? Karena lagi dengan meningkatnya permintaan dan meningkatnya penjualan kan pasti keluhan juga mungkin banyak. Kayak apapun kayak orang customer nanya pasti juga mungkin banyak, dan di customer experience-nya butuh tambahan orang. Jadi dipekerjakan di situ dulu. Karena emang tadi gara-gara pandemi juga, gara-gara PPKM juga, dan jadi PPKM bener naik banget ya. Parah naik banget. Nah, mungkin tarik ke belakang lagi sebelum kerja atau sebelum magang di sana, kenapa at the first place lu memilih untuk intern di sana? Terus gue ada biasa lowongan di grup gitu kan. Ya lu kayak nggak tahu aja deh sih. Oh sorry, kan ini buat orang-orang bro. Biar oh iya, maksudnya di grup-grup. Di grup-grup kuliah gitu kan, mungkin pasti ada teman lu atau kakak cutting gue yang nyebar, dan salah satu cutting gue pas itu nyebar gitu. Dan terima kasih buat cutting gue yang gitu telah menyebarkan dan memberikan kesempatan gitu untuk coba. Tapi sebelum lu daftar lu emang merasa kayak wah ini Segari nih industrinya lagi berkembang banget, jadi lu daftar, apa emang lu setiap ada broadcast lu daftar aja? Gue juga nggak milih ini sih, tapi gue sebenarnya sebelumnya gue nggak terlalu kenal industri ini gitu, maksudnya industri online supermarket, supermarket, karena gue nggak pernah pakai. Iya gue belum pernah pakai, sejujurnya gue juga belum pernah pakai. Tapi karena mungkin gue pas itu tertarik aja nih, kayak pak gue daftar juga sebelum PPKM juga tuh, jadi ya mungkin lagi pas aja dia tempatnya juga dekat ituan TA gue soalnya. Tempatnya dekat objek TA, jadi gue sering lewat juga, di kayak wah gue sering lewat sini, kayak menarik gitu. Gokil. Nah itu berarti kan lu tuh magang intern itu sekalian TA berarti ya tadi ya. Nah mungkin ini buat teman-teman juga gitu yang yang lagi TA juga tapi lagi bingung mau intern atau gimana. Nah kalau pengalaman lu berdasarkan magang lu ini, apakah mengganggu TA lu atau gimana? Sebenarnya tergantung magangnya dan tergantung TA-nya kan. Tapi kalau di gue sendiri pas lagi magang nih kebetulan pas di PPKM, dan TA gue biasanya gue ngerjainnya gue harus kesana gitu, ngambil data buat ngomong-ngomong orangnya. Dan gara-gara PPKM jadi TA gue lagi agak slow dikit, jadi gue jadi magangnya bisa jadi waktunya lebih ke magang, jadi nggak terlalu beriringan gitu sih. Tapi menurut gue juga tergantung TA dan magang yang diambil orang-orang. Bisa kalau dia magangnya emang berat, habis itu TA-nya juga berat, ya udah nggak ada dua-duanya. Tergantung orangnya juga. Terus dan gue possible aja. Nah kerjanya sendiri itu
pas di Segarinya itu WFH, WFU? Gue karena PPKM dan mematuhi peraturan Bapak Anies Baswedan, jadi WFH full. Gue WFH full. Berarti lu belum ketemu orang-orang sana gitu ya? Gue mungkin bahkan atasan-atasan gue belum tahu mukanya yang mana. Cuman via WA doang ya? Iya, sama suaranya gitu. Suaranya sih, suara ya gitu. Nah kalau dari walaupun WFH ya, Dan cuman eh, berdasarkan meeting-meeting atau mungkin ya di grup lah WA kayak gitu-gitu, lu merasakan working vibes di Segari ini gimana? ini sih yang gue kaget gitu. Saya kan gue dulunya gue pernah magang tapi bukan di startup gitu, maksudnya di company yang tidak 4.0 gitu ya, maksudnya yang masih slow pace. Tapi kalau di startup kan gue dengernya orang pada fast pace, dan pas gue lihat emang orang-orang kayak apa ya, mungkin gara-gara perusahaan baru juga dan mereka masih nggak terlalu banyak orang, itu kerjaan kayak semuanya CEO gitu menurut gue, semangat banget, dan semua orang kayak rasa memiliki ke perusahaannya itu kayak tinggi banget gitu. Mereka kayak semangat banget, walaupun gue cuma dengar suaranya pas meeting, tapi kayak kerasa gitu loh passion mereka dalam bekerja. Kayak tim Itu yang gitu gue ya, kagum sih dari kayak orang-orang di sana. kayak lagi ngerjain lomba gitu atau gimana gitu. Jadi semangat. Iya, dan kayak semuanya ini siapa? Kayak rasa memiliki terhadap, ya gue bisa merasakan lah kayak vibes-nya gitu, kayak semua orang bersemangat gitu. Dan orang kerjanya juga semangat banget. Emang kalau total orang yang ada di sana ada berapa tuh? Mereka tuh kan ada office, ada di bagian operasional yang gudang dan Driver. lain-lain. Kayak kalau menurut gue kayak banyakan tuh ini berapa ratus gitu, tapi lebih banyak dia yang operator gudang, bagian sortir buah gitu-gitu, driver. Kalau yang di office-nya ada kayaknya enggak, gue nggak tahu pastinya, tapi nggak terlalu banyak sih sejujurnya. Di BP lu lah. di BP meeting-meeting, kan masih berikan BP. kalau lu di meeting-meeting itu driver nggak ikut meeting gitu? Gantung, kalau meeting tentang driver mungkin driver ada yang ikut, tapi ini meetingnya bukan tentang driver yang gue ikutin. Oh. Nah kalau lu meeting kayak gitu, meeting office, itu berapa kira-kira participants-nya biasanya? Itu meetingnya mencakup, jadi meeting tuh kan di Google Meet. Waduh, dihitungin. 9 lah. 9 itu sama CEO tuh. CEO tuh itu di divisi marketing dong, sama anak-anak magangnya. Anak magangnya ada 2 apa sama siapa gitu. Jadi 9 sampai 10. Dari divisi marketing. Itu nggak cuma dari satu divisi. Itu nggak cuma dari satu, tapi kadang-kadang soalnya itu sebenarnya tuh setiap permasalahan tuh biasanya yang ngomongin gak cuma dari satu divisi, mungkin gara-gara baru juga ya. Jadi pasti antar divisi gitu. Masih saling cover Jarang satu meeting sama ini, lain. divisi ini doang. Iya. Terus kalau Langsung turun juga sih. oh iya, tadi apa meeting marketing sama siapa, CEO-nya ikutan gitu ya. Soalnya masih turut andilnya besar gitu. Kalau dalam grafisnya kan kalau baru kecil peran CEO sangat penting kan. Ada di. Iya. Organisasional gitu. Yes. Ini pinter ya. Oke, kita mundur lagi. Tadi kan lu berarti dapat dapat info magangnya dari grup kuliah. Nah tuh setelah lu daftar gitu, itu prosesnya gimana sampai lu akhirnya masuk di Segar ini? Ya, prosesnya ya ini nggak mengejutkan. Jadi gue pas itu lagi di objek TA, gue lagi ngobrol sama bapak. Jadi gue ditelepon, dikabarin gitu, interview. Ya gue interview di tempat sih. Di objek dia? Jadi ya emang agak banyak gue interview gitu. Dikabarin setelah berapa hari. Hampir seminggu posisinya gue sedang main game apa sih dia. Aduh. Sama lu mungkin ya sih. Oh, iya. Gue lagi main game malam-malam, waktu jadi gue kabarin.
besok bisa nggak kita mulai bekerja gitu. Gue gas. Ya maksudnya apa, prosesnya sama kayak intern lain, di daftar, interview, ditawarin, satu mulai bekerja, onboarding. Itu untuk kontrak berapa lama tuh? Itu sebulan gue. Berarti sekarang udah selesai? Alhamdulillah. Ini baru kemarin hari Jumat selesai. Oh, lu 1 bulan Juli ya? 1 bulan Juli. Berarti emang lu magang pas banget lagi PPKM tuh ya? Full PPKM. Iya, gue emang freelance PPKM gue orang. Nice. Jadi kalau PPKM diperpanjang mungkin perusahaan lain butuh tambahan lagi. Multi talenta gitu. Siap. Berarti emang gara-gara itu juga kebetulan lu magang di waktu PPKM, berarti emang apalagi nggak mengganggu TA Samsek berarti ya? Ya, alhamdulillahnya mereka lagi butuh orang, butuh tenaga, gue juga lagi butuh tempat untuk disalurkan tenaganya. Ya kan, daripada gue nggak ngapa-ngapain, pas. Dapat apa experience magang juga lah ya di online supermarket. Nah, terus dari magang lu walaupun yang cuma sebulan ini dan walaupun mungkin cuma WFH, tapi mungkin lu bisa berbagi dengan penonton-penonton nih, asik, dengan viewers nih, hal-hal baru apa aja yang lu dapet, yang lu tahu, kayak work experience, mungkin nanti bagi teman-teman yang mau intern atau mau kerja di nanti tuh, hal-hal apa aja yang baru, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Sebulan, walaupun cuma sebulan, tapi kayak gue pengalamannya ini kayak gue gokil banget, maksudnya dengan sebulan aja udah banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Soalnya kan awalnya gue dari mulai di yang pas di customer experience, gue selain belajar bagaimana berkomunikasi dengan ibu-ibu gitu ya, menghadapi emak-emak marah gitu ya, menghadapi apa lagi, kayak menghadapi komplain, tapi yang terutama gue belajar adalah jenis buah dan sayur pertama. Aduh, Ya kan, penting itu. Mereka jualannya buah dan sayur, jadi itu penting kayak bedain mana jeruk yang bagus dan tidak, itu kita harus tahu sebagai orang segarinya gitu. Dan gue lebih jadi mengerti gimana startup bekerja gitu sih kalau gue. Apa dia yang baru-baru, misalnya startup baru gitu. Pelajaran terbesarnya gue belajar itu nih. Tapi bagaimana perusahaan baru setahun ini bekerja gitu. Soalnya mungkin beda sama yang maksudnya itu nggak diajarin di kuliah gitu maksudnya. Ya kan? Maksudnya di hands on-nya nggak diajarin, jadi kayak apa ya? Bagaimana mereka manage orang-orangnya, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Maksudnya mereka belum bisa yang terlalu advance gitu kan teknologinya buat menghandle pesanan, buat menghandle orang-orang gitu kan. Mungkin mereka belum bisa kayak yang semuanya digital, otomasi gitu, semua. Iya kan, ERP-nya nggak yang advance gitu kan. Yang udah tinggal klik tiba-tiba set, maksudnya pesanan masuk tiba-tiba udah bisa keluar, datanya keluar, kan nggak kayak gitu kan. Berarti mereka juga harus bikin sistem yang harus ngadain manual-manualnya gitu. Gue belajar ini juga sih. Banyak belajar juga tuh bagaimana cara, gue banyak belajar dari bagaimana atasannya memerintah bawahannya, bagaimana si atasannya ini manage kalau di project, kalau di meeting, terutama gimana cara mimpin meeting. Gue banyak belajar di gimana cara mimpin meeting yang efektif gitu. Itu yang paling gue belajar dari atasan yang mantap. Soalnya atasannya setahu gue mereka mantan BCG, kuliahnya Harvard, ada juga yang mantan karyawan Google. Kalau nggak salah kepala tech-nya itu mantan Google. Dia kerja sama pendirinya itu, founder. Ya, dari Google. Bukan Oprah gue. Dia dulu dari Google kerja main prosotan gitu. Iya, di kantor Google kan biasanya di film-film ada prosotan. Oke. Jadi itu mewarnain juga. Bisa tidur main PS. Oke. Jadi itu hal yang dapat. Nah, dari
pengalaman lu itu mungkin nanti ketika teman-teman Segari lagi buka intern atau lagi full time, nah lu kalau dari sisi lu nih, lu merekomendasikan nggak buat ini viewers kita buat ya coba mendapatkan experience di Segari? Gue sangat merekomendasikan. Apalagi gue, tapi kemarin gue udah buka tapi udah tutup. Padahal gue kemarin disuruh nyebarin, maaf nih udah tutup. Oh iya, sorry banget. Jadi kayak udah tutup. Gue sangat merekomendasikan, maksudnya gue merekomendasikan buat orang-orang yang baru mau nyoba magang ya, apalagi saya gue juga di Segari ini termasuk magang pertama gue di startup, belum bisa di yang perusahaan yang kekinian gitu. Sebelumnya kan gue kayak KP kayak hitungannya, jadi bukan di perusahaan yang kekinian. Saya di perusahaan biasa gitu. Gue sangat menyarankan sih buat orang yang baru mau nyoba atau belum tahu mau ngapain, maksudnya belum tahu passionnya, belum tahu mau mendalami bidang apa. Buat yang mau nyoba-nyoba nyari pengalaman, nyari pembelajaran, menurut gue di Segari sangat-sangat direkomendasikan. Atau enggak, kalau bukan Segari pun, atau enggak di perusahaan, di startup atau di perusahaan yang baru-baru mulai gitu, bagus. Karena emang kalau perusahaan udah gede mungkin udah sangat-sangat settle gitu ya, pekerjaan lu terkungkung itu doang gitu. Kalau lu masih baru tuh lu tag ini tag itu, kayak lu daftarnya apa tapi terus ditaruh di sini gitu ya. Kalau di Unilever mungkin lu maksudnya walaupun dimintain pendapat, tapi mungkin pendapat lu cuma jadi arsip doang yang kamu cuma jadi cat di Gmail gitu. Ya maksudnya di perusahaan yang baru kan mungkin pendapat lu bisa diimplementasikan, mungkin apalagi kalau lu magangnya lama mungkin bisa dapat project yang lu file projectnya ya kan. Dan juga kerjaannya kayak gue sebulan, tapi kerjaan gue agak random sih sejujurnya, mulai dari jawab-jawabin WA, terus itu gue survei harga pernah, sampai gue ngedesain poster gitu. Wah, jadi mantap. Emang banyak agak random kerjaan kesana kemari. Emang kerjanya masih tim banget ya, nggak terpecah-pecah gitu. Kayak pas gue tanya juga mereka bagian pasnya juga belum jelas gitu sih kan. Maksudnya bagian kalau di organisasi kan ada bagian yang ini palanya, itu ini jabatannya juga, kalau mereka juga jabatannya juga belum jelas. Ini baru setahun kok, masih mencari-cari juga. Model bisnis utamanya juga belum saklek gitu. Model bisnis. Mungkin tiba-tiba bulan depan jadi manufaktur gitu, bisa jadi. Oh enggak properti lah. Nah itu tadi lu merekomendasikan. Nah cuman kalau dari lu sendiri nih, pendapat lu sendiri setelah lu mencoba gitu, merasakan experience-nya, apakah ini akan menjadi career path lu ketika lu kerja nanti? Atau lu masih mau coba explore yang lain dulu? Gue orangnya emang explorer banget ya. Sama Dora gue lebih explorer gue daripada Dora. Parah. Jadi ini pengalaman yang baru banget buat gue di dunia permarketingan dan apa ya, dunia ya, ada yang marketing lah. Nah ini sangat baru buat gue. Dan gue juga lagi ini sih. Selanjutnya mungkin gue mau nyoba juga di ekspor di hal lain untuk mendapatkan perspektif baru juga kan. Kita anak muda sih. Menurut gue ini saatnya kita mencari banyak perspektif dalam hidup, biar enggak cuman memandang hidup dari satu arah doang. Gokil. Lu nggak bisa bilang nasi goreng paling enak kalau lu belum coba yang lain gitu ya. Iya dong. Masih kurang lah pengalaman gue, harus diperbanyak. Gokil. Nah mungkin apa lagi ya? Tadi gue mau nanya sesuatu, apa itu gue lupa. Oh, tentang kontrak magang. Tadi kan lu bilang lu kontrak lu tuh sebulan. Nah, itu tuh case lu doang atau emang default dari magang di Segari itu 1 bulan? Tergantung gitu. Kalau gue sebulan, sebenarnya gue defaultnya ada berapa ya? Pasti 3 bulan apa ya? Defaultnya 3 bulan. Kan pasti gue ya tapi gue pasti karena kalau kontrak gue sebulan, gue ditanyain gimana mau. Sebenernya gue nggak ditawarin sih, tapi ditanyain doang. Ya itu ditawarin dong. Tawarin, tapi nggak ada perkataan mau nambah nggak gitu, tapi ya udah gue. Emang ditanyanya apa? Mungkin cukup di sini dulu. Lupa gue kayak, kamu gini, kamu terakhir tanggal segini ya,
selesai kontrak itu gimana rencana ke depannya mau gimana. Itu gue bilangnya mungkin sampai di sini dulu, mungkin terima kasih gitu. Kenapa tuh? Beda. Apa alasan lu? Misalkan mungkin kalau lu bilang apa kayak mungkin panjang kontrak seru atau mungkin diperpanjang. Nah, cuman apa alasan lu untuk udahlah nggak dulu sebulan aja dulu? Oke. Nah, gue juga TA gue agak terpenggalai, Pak. Kita udah agak tua di ITB, harus segera keluar. Jadi fokus ke TA dulu. Atau nggak mencari pengalaman baru. Berarti ini apa setelah kelar ini lu emang udah mulai fokus ke TA atau fokus ke Ya, NBA? Insya Allah ke TA, tapi juga mencoba pengalaman lain juga, nyari-nyari pengalaman. Tapi sekarang ini kalau baik lu kan lagi fokus TA, tapi kalau misalkan lu masih ini nggak apa kayak mungkin ada daftar intern apa, lu masih coba daftar apa lu bener-bener udah gue nggak peduli daftar gue TA aja? Tipis-tipis lah. Tipis-tipis, oke bagus. Kayak menarik. Oh, Yang bisa jadi apalagi kalau yang nyambung sama TA gue kan. Ya, mungkin itu bisa membantu malah. Lalu itu juga buat yang mau intern plus TA mungkin bisa cari intern yang nyambung sama TA-nya mungkin. Jadi bisa nambah-nambahin tuh di latar belakang sama di landasan teori ya kan. jadi nggak Terus ribet, solusinya juga bisa ketemu yang baru. nggak ribet nyari objek, jadi terpisah gitu ya, jadi mendingan intern, nah kantornya jadi objek gitu ya. Itu mungkin itu juga salah satu pilihan yang bagus sih menurut gue. Oke, nah mungkin dari lu bisa memberikan sebagai orang yang sudah pernah intern gitu ke teman-teman kayak tips untuk mencari magang, karena kan mungkin banyak orang yang merasa di WFH ini justru adalah ladangnya orang untuk intern gitu kan, karena internnya WFH, kuliahnya PJJ gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin kuliah offline, kerja offline, jadi nggak ketemu. Nah, tapi sekarang saatnya untuk magang. Nah, dari lu ini tips untuk mereka ini buat bisa nyari magang itu gimana sih? Kayak nyari di mana atau apa yang harus dilakukan? Tergantung juga lu, kayak kalau lu yakin dengan kemampuan lu dan pengalaman lu udah banyak, kayaknya nyari magang gampang ya. Jadi kalau misalnya lu orang yang biasa aja gitu, yang penting kayak gue, kayak mencari-cari pengalaman masih nggak terlalu banyak ya, kemampuan gue juga belum teruji di banyak tempat. Mungkin hal yang untuk memperbesar chance-nya mungkin banyak nanya, bukan naik ke orang, maksudnya lihat, cari di tempat yang apa ya, bukan orang dalam sih namanya, apa sih, koneksi ya. Pertama perbanyak koneksi dulu berarti. Pertama gitu ya, kita turn back lagi. Jadi pertama sebelum nyari magang lu perbanyak koneksi dulu berarti. Bukti gue dapet dari kelas di himpunan kan. Cara memperbanyak koneksi itu gimana aja? Ya, jadi pertama ikut himpunan. Maksudnya berorganisasi. Maksudnya bukan berorganisasi, berteman lah sama orang, maksudnya ya gitu. Jangan kupu-kupu. Bukan juga, maksudnya ya emang kupu-kupu nggak berteman, dia pasti ada temennya lah. Oh iya benar. Maksudnya Ada lah, saya dua. kenal banyak orang. Iya. Maksudnya pertama kenal sama orang dulu. Ini dari tingkat 1. Pokoknya perbanyak koneksi dulu pertama. Dan dengan kayak gitu di tingkat akhir koneksi udah banyak dan koneksi juga udah kerja, jadi bisa. Dia kan pasti koneksi lu sering nyebar link magang, lowongan, jadi lu juga kalau udah kenal kan lebih enak. Nanti kerjain juga. Berarti koneksinya itu nggak cuma sama temen satu angkatan juga ya, berarti sama kakak-kakak juga. Ya justru cuma satu angkatan, nanti kan sama kayak lu. Tapi banyak juga kan dapat magang dari teman satu angkatan, dari adik kelas. Gue sebelum magang di sini pas KP gue dari adik kelas dapetin magang. Iya kan, jadi makanya teman, maksudnya ini dalam berteman ya, berteman lain yang banyak gitu. Kita nggak tahu bro rezeki datangnya dari mana ya kan. Berarti emang berarti pertama koneksi, habis itu pertama jangan nyari magang dulu. Koneksi mau belajar itu yang bener. Nyari magang.
magang lu nggak bisa ngapa-ngapain nanti itu Belajar, cari koneksi. baru ya. Nanti bakal ada waktunya menurut gue. Dan Ikutin aja alur hidup lu. dan nyarinya mungkin kalau nggak Dia dari akan ada. koneksi bisa dari platform-platform kerja. Iya dari platform juga. Dari platform lagi banyak banget dan sekarang gampang banget kayaknya nyari magang kayak nyari game di Play Store gitu kan. Sekarang bisa gampang banget. Iya. Gampang banget. Segampang itu kan. Apalagi kalau di Banyak. LinkedIn easy ini apa? Easy apply. Easy apa? Easy apply. Tinggal dipencet. Ada pakai CV atau apa? Gue pernah tuh kayak ada 5 gue pencetnya. Easy apply. Mungkin juga terus di kayak di portal-portal kerja gitu ya, atau di Instagram apa sih? Banyak lah kaliber, Info magang. magang update gitu. Iya. Tapi hal itu utamakan makanya dari grup-grup itu, dari grup-grup apa? Grup-grup pertemanan, grup-grup organisasi, grup kelas, grup teman. Jangan Kan pasti orang tuh banyak. jangan udah misalkan grup kalkulus gitu. Terus udah naik tingkat terus langsung live group, jangan gitu ya, diemin aja dulu. Jangan, nah itu bisa gituan tuh. Nah, itu banyak yang gituan kan. Iya. Kayak grup kepanitiaan yang udah lewat. Itu soalnya teman lu yang magang saat dia kelar, biasanya dia disuruh nyari lagi kan. Iya kan, Nes? Iya betul. Pasti Buat kalau udah kelar ngegantiin magang, kita kayak gitu. gue kemarin disuruh nyari lagi ya. Dan gue bakal nyebar di grup yang ada gue gitu. Grup yang banyak orang kan pasti grup organisasi gitu kan. Enggak grup pertemanan gitu. Atau enggak ya gitu lah, di grup kelas. Jadi jangan kelar langsung live group gitu ya, jangan ya. Makanya milih lingkungan juga yang baik-baik lingkungan. Ais. Itu juga tuh berarti. Kita Jadi dekat pertemanan dan lingkungan juga yang bagus. deket tukang parfum dapat wanginya ya. Asik. Gokil. Goks. Oh, terus sama ini. Tadi kan tips buat nyari magang. Nah, kalau tips buat kira-kira kalau orang yang baru-baru magang gitu, lu ada saran kayak daftar di company yang kayak gimana atau daftar di posisi yang kayak gimana kayak gitu ada? Oke. Kalau for first time, mungkin kalau first time kan kayak kita belum teruji di mana-mana dan mungkin kayak kita belum tahu interestnya di mana, jadi menurut gue apply di segala yang buka aja. Kalau pertama-tama, maksudnya apply segala yang buka dan lu mungkin yakin lah bisa belajar dan maksudnya apa ya? Lu yakin bisa dan lu yakin mau belajar di sana gitu. Tapi jangan juga lu ngasal apply tapi ternyata dapetnya apa dan lu pas masuk jadi nggak nyaman dan jadi nggak berkembang gitu. Maksudnya lu daftar di yang mungkin bukan passion lu tapi lu yakin mau belajar di sana dan yakin lu akan tahan berkembang di sana gitu. Gitu. Jadi nggak usah, kalau pertama nggak usah picky dulu lah ya. Tapi juga lihat gitu misalnya, gue bakal misalnya gue bakal bisa kerja di sini nggak, misalnya apa ya, bakal mau belajar di sini nggak gitu. Misalnya lu ngasalnya kan banyak yang ngasal, misalnya tiba-tiba dia daftar jadi videografer padahal dia emang nggak ada interest sama sekali gitu, kayaknya susah juga kan. Atau mungkin lu orangnya Ini cinta kalau di- lingkungan tapi kerja di perusahaan yang menghasilkan limbah banyak gitu ya, itu juga. Iya misalnya gitu kan juga nggak sesuai juga kan, jadi kayak ya daftar di nggak usah picky tapi juga yakin lu tanggung jawab lah terhadap pilihan lu gitu. Tanggung jawab. Komit juga misalnya juga, apalagi yang sambil kuliah kan, lu jangan sok-sokan kayak gue kuliah, gue mau magang kayak biar kayak temen-temen gue gitu bisa kan. Dia kan anak muda gitu kan Pak. Anak muda emang. Ya, ternyata pas dia magang malah keteteran dua-duanya, kuliah sama ini jangan juga. Maksudnya ya kalau emang kuliah itu lu nggak bisa double ya udah kuliah aja yang bener. Ini magang nggak dapat pahala kalau gitu. Malaikat nggak nanya kalau lu magang nggak dapat. Kalau dari pendapat lu, dampak ada panggilan lagi? Menurut lu dampak manfaat dari lu magang untuk lu kerja nanti seberapa besar, seberapa penting? Maksudnya seberapa penting menurut lu magang ketika sebelum lulus, sebelum kerja beneran?
Gue penting sih. Makanya di universitas juga pasti ada program kerja praktek kan. Itu kan magang kan juga. Nah itu buat sebenarnya ini sih lebih ke pengenalan dunia kerja juga bagi para mahasiswa sok tahu gitu kan, yang merasa sudah berilmu nih pas diuji di kayak pas dihadapkan dengan permasalahan real dunianya itu juga agak bingung gitu. Nah untuk menghindari kesalahan dunia kerja, jadi mending pas di magang dieksplor gitu, itu penting sih. Soalnya pasti semua mahasiswa dapat lah ya. Jadi di semua universitas pasti ada nggak sih? Apa KP? Minimal kerja praktek minimal ada kan? Ya, ada sih. Ya cuman kan KP juga Itu kurikulum. bisa di rektorat gitu kan. Itu Oh itu bisa cuma ikut penelitian dosen gitu. iya kayak gitu kan. Iya kan? Gitu. Maksudnya nggak yang kerja sama orang. Oh ya penting gitu. Oh tuh selain penting di situnya juga penting bagaimana lu belajar. Maksudnya magang kan pasti lu di bawahan kan. Pasti di paling kacung gitu kan. Kacung. Menurut gue itu pentingnya adalah iya maksudnya apapun cita-cita lu, misalnya cita-cita lu pengen jadi pengusaha, berarti kan langsung jadi bos gitu. Pentingnya magang menurut gue, apapun cita-cita lu, mau lu jadi apa, kayak mau lu jadi dosen, mau lu jadi apa, pentingnya magang adalah lu belajar jadi bawahan gitu. Jadi ketika lu jadi jadi atasan, bawahan itu nggak gampang. Iya. ketika lu jadi atasan lu tahu rasanya gitu. Saya banyak mungkin orang belajar jadi pemimpin kan, sebenarnya menurut gue belajar jadi yang dipimpin itu juga susah. Gokil. Iya. Quotes Gokil. itu nanti gua tulis, Gokil ya? gua tulis di Gokil. bawah, gua tulis di bawah. Itu maksudnya orang zaman sekarang tuh lupanya gitu. Benar. Mereka kan ini pasti untuk jadi leader kan. Ini kan leadership juga. Bagaimana lu saat jadi bawah. Leadership itu kan bukan menjadi atasan kan. Bukan Kayak- jadi pemimpin, tapi bagaimana punya kebiasaan, punya jiwa pemimpin dimanapun tempatnya. Gitu. Apalagi di bawahan. Kayak platform tuh yang banyak-banyak XL Future Leader gitu ya. Apa? Indonesia Next atau kayak hal-hal yang apalagi sih biasanya ya pokoknya banyak hal-hal yang leader for Indonesia YLI gitu kan. Iya, leader. Iya leader cuman Ya, belum ada platform yang mengajarkan jadi bawahan. ya maksudnya bagus maksudnya. Tapi kan leader di situ kan nggak cuma lu buat jadi atasan doang kan maksudnya. Kayak leader dalam bahasa Inggris kan pemimpin nggak cuma atasan. Saya bukan, tapi ya itulah soalnya mungkin banyak orang yang pandangannya itu lagi apa, emang kita boleh punya mimpi jadi atasan tapi kan dari bawah juga kan semua dari bawah. Jadi pas lu jadi atasan nggak menindas yang di bawah dan nggak lupa bawahan. Betul. Itu penting sih. Beda. Sabi. Enggak, itu kalimat terkeren yang pernah gue denger seumur hidup dari lu. Mantap banget. Kita biasanya bawa BU ya, satu bisa nabi gitu. Terakhir mungkin ada ya tadi udah keren sih ya. Tadi gue sebenarnya pengen minta lu closing statement. Tadi Statement tadi udah bagus. Jadi Tadi- kalau ada lagi nanti takutnya jadi nanti diulang aja, diulang. Oh iya. Gue sesuatu nanya ya. Ada closing statement? Oh, oke, bagus sekali. Bagus banget. Oke, jadi mungkin itu saja internship experience kali ini. Buat teman-teman yang ada saran atau soalnya ini dulu kenapa gue menciptakan internship experience rerun dan reunion ini karena kayak apa ya, akhir-akhir ini tuh gue baru menyadari kayak banyak orang yang mendapatkan manfaatnya lebih dari yang gue ekspektasikan. Iya, Wah, jadi banyak yang nge-DM lu gitu ya? Bang, giveaway banyak dong. yang nge-DM narasumbernya gitu. Jadi kayak banyak yang nge-DM gue, "Kak, aku tertarik untuk kerja di BUMN gitu. Boleh minta kontaknya Kak Vero nggak?" Gitu kan gue wawancara Vero pas di Garuda. Terus gue kasih, terus Mamat waktu itu tiba-tiba ngechat gue, "Yes, konten internship experience tuh bagus juga." Yang nge-DM gue sampai ada 3 orang nanyain gara-gara dari konten. Jadi maksud gue ternyata konten ini tuh ya lumayan lah, nyampe lah ke mereka gitu. Gue kira yang nonton siapa doang, ternyata ya cukup bagus ya. cukup berdampak lah ya. Makanya ini gue bikin reunion ini dan gue yakin dengan Ibrahim Abdul Ghani ini mungkin dampaknya akan jauh lebih luas ke seluruh dunia, membantu Berlebihan juga sih. orang-orang. Oke, jadi mungkin bisa drop di komen orang-orangnya siapa lagi, karena mungkin
gue akan mencoba untuk membuat konten-konten internship experience lagi. Jadi karena sudah nggak ada konten Babewo, sudah mulai menipis uang untuk beli barang. lagi. Iya, konten nabi-nabi lagi nggak Idul Fitri, konten ngevlog lagi nggak bisa jalan, jadi ya mungkin konten internship experience ini jadi konten yang akan gue buat ke depan. Silahkan taruh di komen orangnya, industrinya, company-nya, posisinya, apapun di komen. Dan nanti ya insya Allah gue datangkan. Itu dia untuk internship experience episode keberapa nggak tahu reunion rerun comeback ini. Sampai jumpa. Dadah.